Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Ansor Ibu Yuli dan staf jajarannya, yang kami hormati para ustazah dan ibu-ibu hajjah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau, serta ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Ansor yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Di antaranya kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Meskipun saya di sini baru pertama kali di Al-Ansor, tapi kalau khutbah Jumat sudah lama, sudah zaman Ustadz almarhum Nur Asikin. Jadi itu udah cukup lama kalau khutbah Jumatnya. Meskipun saya di sini baru, saya ditelepon oleh Ustadz Busnaidi. Biasanya saya minggu di Bekasi, tapi nggak tahu kenapa minggu di sini. Dan jadi kebetulan saya bisa, kemudian saya hadir di sini, alhamdulillah. Kenapa? Oh enggak, jadi bukan di rolling. Ini cuma badal saja. Jadi seterusnya nanti Ustadz Agus, begitu, Ustadz Busnaidi. Ya, jadi meskipun saya baru, wajah-wajahnya ini banyak yang gak asing, ibu sekalian. Wajah-wajah tekun menuntut ilmu, rajin menuntut ilmu. Ada yang dari Al-Amin, ada yang dari Musola An-Nur, ada yang dari Musola As-Solihin, dan juga ada yang dari Al-Ansor. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jadi saya di sini cuma badal saja, ya, cuma badal. Ya, ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita sudah berada di dalam bulan Dzulhijjah, ibu-ibu sekalian. Di dalam bulan Dzulhijjah ini ada dua peristiwa besar, ibu-ibu sekalian. Peristiwa besarnya sudah kita ketahui, yaitu peristiwa haji dan peristiwa kurban, ibu-ibu sekalian. Nanti tanggal 29 Juli, ini Juni apa Juli ya, lupa. Juni ya, Juni. Nanti 29 Juni kita insya Allah Idul Adha, ibu-ibu sekalian. Sebelum itu ada puasa, namanya puasa Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafahnya berdasarkan kita di tanah air, ibu-ibu sekalian. Di tanah air 9 Dzulhijjahnya kapan? Itulah kita laksanakan puasa Arafah, ibu-ibu sekalian. Tanggal 8 Dzulhijjah ada yang disebut puasa Tarwiyah, ibu-ibu sekalian. Jadi jangan lupa
kalau nggak salah besok hari Selasa itu ibu-ibu puasa Tarwiyah. Lalu hari Rabunya besok ibu puasa Arafah, ibu-ibu sekalian. Kalau yang berat cukup Arafahnya saja, karena yang muakkad itu puasa Arafah, ibu-ibu sekalian. Yang sunnah muakkadnya, misalkan berat puasa Arafah jangan sampai ditinggalkan, ibu-ibu sekalian, karena menghapus dosa-dosa kita setahun, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam peristiwa haji Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan bagi manusia khusus ikhlas karena Allah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah haji, ibu sekalian, bagi yang mampu. Bagi yang belum mampu tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Di dalam ayat-ayat ini ditegaskan walillahi, karena Allah. Jadi haji itu hendaklah benar-benar karena Allah, benar-benar ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, ibu-ibu sekalian. Karena ibadah haji itu ibadah yang sekampung tahu, ibu-ibu sekalian, sekampung tahu menjaga keikhlasan itu sangat penting, karena menyebabkan ibadah itu diterima atau tidaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ibadahnya tidak ikhlas, ria, pamer, ingin dipuji, tidak mendapatkan nilai di sisi Allah sama sekali. Tapi orang yang ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, dia akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditegaskan walillahi, karena Allah, harus karena Allah haji itu, maka insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada haji, ada umrah, ibu-ibu sekalian. Di dalam ayat lain Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jadi ibu-ibu sekalian, ibadah haji hukumnya wajib, ibadah umrah hukumnya wajib juga, ibu-ibu sekalian. Jangan kita punya pemikiran haji wajib, umrah sunnah. Jangan, ibu sekalian. Dua-duanya perintah Allah yang wajib. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Laksanakanlah, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tapi kalau haji bedanya dengan umrah, ibu sekalian, tanggalnya sudah ditetapkan, yaitu di bulan Zulhijjah. Selain itu enggak diterima. Tapi kalau umrah bebas, di tanggal berapa saja boleh, ibu-ibu sekalian. Di dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah ini ada 3 cara, ibu-ibu sekalian. Ada 3 cara. Ada yang disebut dengan tamattu. Tamattu itu umrah dulu baru haji. Jadi umrah dulu baru haji. Haji yang seperti ini kena dam. Dam itu denda menyembelih seekor kambing, ibu sekalian. Lalu ada yang disebut dengan haji qiron. Haji qiron itu melaksanakan ibadah haji dan umrah berbarengan 1 kali niat. Jadi ibadahnya sekali, niatnya 2 untuk haji dan umrah. Itu namanya haji qiron, ibu sekalian. Haji seperti ini juga terkena dam, yaitu menyembelih seekor kambing, ibu sekalian. Nah, lalu ada yang ketiga, namanya haji ifrad, ibu-ibu sekalian. Haji ifrad ini haji dulu baru umrah, ibu-ibu sekalian. Nah, haji yang seperti ini tidak terkena dam, ibu-ibu sekalian. Jadi usahakan kita bagi yang mampu melaksanakan ibadah haji, dan bagi yang tidak mampu, apa Bu? Nabung, ibu-ibu sekalian. Nabung untuk bisa berangkat haji. Jangan gak mampu kemudian udahlah saya mah gak bakalan mampu. Jangan, ibu sekalian. Haji itu panggilan. Yang Allah panggil berangkat, yang Allah gak panggil gak berangkat, ibu sekalian. Ada satu peristiwa, ibu sekalian.
ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu walimatus safar saya berceramah ibu sekalian. Dalam satu walimatus safar saya berceramah. Kemudian ngasih solusi-solusi biar bisa berangkat umrah ibu-ibu sekalian. Itu walimatus safar umrah ibu-ibu sekalian. Ngasih solusi-solusi. Di antara yang dengar itu istri saya dengar. Istri saya dengar ngamalin ibu-ibu sekalian, ngamalin isi ceramah saya, ngamalin istri saya udah tahu kan bu? Iya, insya Allah udah pada tahu. Iya, udah tahu ya. Iya, istri saya itu ngamalin kandungan ceramah saya. Akhirnya tanpa diduga istri saya berangkat, sayanya nggak berangkat ibu sekalian. Jadi ngamalin tips-tips yang saya sampaikan ibu sekalian, dicatat kemudian diamalin, catat diamalin. Jadi nabung ibu sekalian, nabung itu nggak harus berangkat dari tabungan. Allah niatnya ada usaha nih, orang nabung kemudian dia tabung. Nanti berangkatnya terserah Allah ibu sekalian, tapi usahaku harus ada ibu sekalian. Nah itu diantaranya ibu sekalian. Akhirnya istri saya itu program Pak Anies Baswedan, tahu-tahu bisa kepilih aja sekelurahan Kebon Melati ibu sekalian. Itu kan tidak disangka ibu sekalian, sayanya belum berangkat ibu sekalian. Jadi haji dan umrah itu panggilan ibu sekalian, nggak mesti kaya ibu sekalian. Yang Allah panggil berangkat, yang Allah tidak panggil tidak berangkat ibu sekalian. Jadi kalau ada yang haji, ada yang umrah itu usahakan nitip bu, bukan nitip korma bu, Tanah Abang banyak, bukan nitip apa? Iya coklat ibu sekalian. Jadi Tanah Abang itu udah terkenal bu, terkenal. Jadi terkenal di Arab ibu sekalian, oleh-oleh haji terbesar di Indonesia ya di Tanah Abang ibu sekalian. Jadi orang Tanah Abang gak usah mikir oleh-oleh bu. Orang sana juga belinya di Tanah Abang. Ya, jadi beli orang yang berangkat bu, kalau mau jujur belinya di Tanah Abang ibu-ibu sekalian. Jadi nitipnya nitip doa, nitip dipanggil. Jadi kalau ada yang berangkat, kita nitip doa ibu-ibu sekalian. Minimal kita sudah berusaha ibu-ibu sekalian. Itu insya Allah kita akan berangkat ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang kedua yaitu adalah peristiwa kurban ibu-ibu sekalian. Peristiwa kurban itu adalah satu orang satu ekor kambing atau 1/7 sapi ibu-ibu sekalian. Jadi ada ceramah yang mengatakan korban satu buat sekeluarga. Boleh enggak? Dari segi boleh saja, tapi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu satu orang satu ekor kambing atau 1/7 sapi ibu sekalian. Pahalanya terserah buat siapa aja. Kita niatkan sekeluarga dapat pahala. Kita niatkan pahalanya satu RW dapat pahala yang muslim. Kita niatkan berapa saja pahalanya ibu sekalian itu dapat ibu-ibu sekalian. Kita niatkan buat almarhumah yang sudah mendahului kita, itu hukumnya boleh dan sunnah ibu-ibu sekalian. Bukti bakti seorang anak kepada orang tua adalah mengamalkan kemudian untuk orang tuanya ibu-ibu sekalian. Jadi kita berbakti kepada orang tua dengan cara apa? Kirimin Al-Fatihah. Nyampe enggak? Nyampe. Enggak percaya? Mati aja dulu. Ntar saya kirimin. Kalau nggak nyampe balik lagi ibu-ibu sekalian. Jadi yang begini-begini itu ibu-ibu sekalian, ini adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sekarang banyak beredar video-video diantaranya di YouTube, di TikTok bahwa ini pahala nggak nyampe, nggak ada hadisnya ibu-ibu sekalian. Maka kita tetap mengamalkan ibu-ibu sekalian. Kita amalkan, insya Allah amal soleh dari anak yang soleh itu akan sampai kepada orang tua ibu-ibu sekalian. Misalkan anak bersedekah atas nama orang tuanya, anaknya dapat pahala, orang tua dapat pahala juga ibu-ibu sekalian. Jadi kita usahakan diantaranya adalah
ketika kita mampu melaksanakan ibadah kurban ibu sekalian. Kurban kita niatkan untuk siapa dulu? Tahun besok untuk siapa? Tahun besok untuk siapa? Sekeluarga sudah niatkan buat orang tua yang sudah meninggal, niatkan buat orang tua. Udah banyak yang sudah yang meninggalnya, balik lagi ke niatkan buat yang sudah tadi, terus balik lagi ibu sekalian. Tapi kalau kita rezekinya banyak, ya sekalian aja sekeluarga satu sapi, itu pun tidak jadi masalah ibu-ibu sekalian. Jadi kalau sudah kurban lagi itu lebih utama dan lebih baik ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu berasal dari kata-kata qoroba. Qoroba yaqrubu kurbanan, yang artinya dekat. Ibadah kurban adalah ibadah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya sunnah muakkad. Barang siapa yang punya kelebihan rizki tapi tidak mau berkorban, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, jangan dekat Masjid Al-Ansor, jangan dekat Masjid Al-Amin kalau punya kemampuan tapi tidak mau berkorban. Artinya apa? Ini tekanan dari Rasul, yang punya kemampuan berkorbanlah ibu-ibu sekalian. Jangan sampai kita punya kemampuan tetapi tidak berkurban ibu-ibu sekalian. Dari hadis ini menyebabkan kurban itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi usahakan yang punya kemampuan berkurban, yang nggak punya kemampuan nabung ibu-ibu sekalian. Jangan saya mah nggak punya, tiap tahun nggak punya, tiap tahun nerima. Jangan begitu ibu-ibu sekalian. Tapi yang punya kemampuan kita berkurban, yang nggak punya berusaha ibu-ibu sekalian. Jadi perintah Allah itu berusaha untuk kita laksanakan. Kita nggak punya berarti kita nabung. Nanti tahun besok tabungannya belum cukup, lanjutin lagi ibu-ibu sekalian. Tahun besok insya Allah kita semua punya kemampuan ibu-ibu sekalian, dan insya Allah rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ya. Kalau niat puasa pada tanggal 8 Zulhijjah itu, Tarwiyah itu bagaimana niatnya? Iya. Apa saya tulis apa dibacakan aja, ntar nggak bisa juga. Iya. Nawaitu sauma godin yaumat tarwiyati sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu sauma godin yaumat tarwiyati sunnatan lillahi ta'ala. Ini bagi yang mau pakai redaksi niat. Kalau yang nggak mau pakai redaksi niat, hanya dalam hati, tetap sah puasanya, begitu. Jadi niatnya dalam hati saja. Iya. Iya. Iya, begitu boleh. Iya, begitu. Begitu boleh. Bahasa Indonesia juga boleh. Iya. Bahasa Indonesia juga boleh. Iya. Iya. Iya, begitu boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh. Iya. Iya. Iya, begitu. Iya, jadi niat itu ibu sekalian dilafazkan itu membantu hati, biar hati kita itu ingat bahwa saya niat puasa. Kalau ternyata niat puasanya redaksinya nggak bisa, lalu pakai bahasa Indonesia, itu hukumnya boleh ibu-ibu sekalian. Jadi niat itu adanya di dalam hati ibu-ibu sekalian. Jadi besok saya mau puasa tarwiyah karena Allah, udah selesai, sah ibu-ibu sekalian. Lalu kita puasa di hari itu ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah kurban adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga harus dilakukan dengan ikhlas ibu-ibu sekalian. Harus dilakukan dengan ikhlas, bukan dengan riya, bukan dengan pamer, bukan ingin dipuji oleh orang lain.
nih di wilayah sini nih nggak ada yang sapinya gede kayak saya nih, lalu dia bangga, maka ibadahnya bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk menunjukkan saya ini kaya dan dermawan, lalu senang memberi, tujuannya ingin dipuji oleh orang lain, maka ibadah kurbannya pun tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas saja karena Allah, saya kurban ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, ikhlas karena Allah, selesai. Ada orang yang memuji, terserah orang. Ada orang yang mencaci maki karena nggak kebagian, terserah orang. Ibu sekalian, urusan kita adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Jadi usahakan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Kalau tidak ikhlas, sebesar apapun ibadah akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Kita diberi kesehatan, nikmat dari Allah. Kita diberi uang, nikmat dari Allah. Kita punya rumah, nikmat dari Allah. Kita diberi segala macam, itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Nah, Allah perintah fasholli, maka sholatlah, maka dirikanlah sholat, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi perintah sholat dan perintah kurban, ibu-ibu sekalian. Jadi kita diperintahkan sholatlah dan berkurbanlah, ibu-ibu sekalian. Kita diperintahkan sholat, yaitu li rabbika, karena Tuhanmu, karena Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan kita disuruh memerintahkan menyembelih hewan kurban, ibu sekalian. Kalau kita diberi nikmat yang banyak, masa satu kambing saja kita berat, ibu-ibu sekalian, padahal nikmat Allah begitu besar dan banyak diberikan kepada kita, ibu-ibu sekalian. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berkaitan dengan tuduhan kepada Nabi Muhammad tentang Rasulullah itu al-abtar, putus nasabnya, ibu-ibu sekalian. Padahal Rasul itu tidak putus nasabnya, ibu-ibu sekalian. Yaitu Rasulullah punya anak, punya putri, diantaranya Fatimah, lalu menikah dengan Ali bin Abi Thalib, kemudian punya keturunan. Itulah yang sekarang disebut zuriyah Rasul, ibu-ibu sekalian. Zuriyah Rasul itu ada yang bergelar Habib, ada yang tidak bergelar Habib. Ada yang dikenal dengan sebutan Habib, ada yang dikenal dengan sebutan As-Sayyid, ada yang tidak mau dikenal, ibu-ibu sekalian. Jadi kita tetap hormat, cinta kepada zuriyah Rasul, ibu-ibu sekalian. Sekarang ini ada semacam rasa kebencian kepada Habib, ibu-ibu sekalian. Wah, Habib itu ternyata bukan keturunan Rasulullah. Kemudian dia lakukan berbagai cara agar tidak mencintai Habib, ibu-ibu sekalian. Jadi kita tetap cinta kepada zuriyah Rasul. Zuriyah Rasul itu diantaranya adalah Habib-Habib yang ada di Indonesia, ibu-ibu sekalian. Habib-Habib, ada yang menyatakan Habib itu harus tes DNA untuk kebenarannya, ibu-ibu sekalian. Nah, ini sudah hal-hal yang berlebihan, ibu-ibu sekalian. Jadi kita tetap cinta para habaib. Insya Allah dengan cinta kita kepada habaib, kita juga cinta kepada Rasul, penyebab masuk ke dalam surganya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita tetap cinta kepada habaib. Habaib itu
ke Indonesia itu berdakwah. Orang yang berdakwah itu mau habaib mau bukan harus dicintai dan harus dihormati ibu sekalian, apalagi zuriyah Rasul yang biasa saja seorang murid kepada guru itu takzim hormat kepada guru itu wajar ibu sekalian, apalagi berdakwah kemudian beliau adalah zuriyah Rasul ibu-ibu sekalian. Maka kita tetap cinta kepada habaib, insyaallah kita akan dicintai juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan kepada Rasulullah bahwa Rasul itu al-abtar. Al-abtar itu putus nasabnya. Itu tidak benar karena sampai sekarang Rasulullah itu masih memiliki zuriyah Rasul, ibu-ibu sekalian. Ya, jadi kemudian ternyata orang yang menuduh itulah yang al-abtar, yang ternyata terputus nasabnya dan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-abtar memiliki dua makna. Ada yang makna pertama terputus nasabnya, makna kedua adalah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah berhubungan baik dengan Allah, yaitu dengan sholat. Ada yang kemudian dia sosial, yaitu memberi hewan kurban. Hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada manusia baik. Lalu ada orang yang benci. Ketahuilah yang benci itu terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan kita udah sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, kemudian kita sudah punya sifat sosial, senang memberi, tiap tahun juga kurban, zakat kita tunaikan, sering bersedekah. Kok ada yang membenci? Enggak mungkin enggak ada yang benci ibu sekalian. Ketahuilah Allah tegaskan jangan sedih. Yang benci itu al-abtar, orang yang terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak bisa menghindarkan diri dari orang. Semua orang suka sama saya itu enggak mungkin ibu sekalian. Contoh yang paling konkret adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kurang baik apa ibu-ibu sekalian? Rasulullah itu luar biasa. Diludahi senyum ibu sekalian, tuh akhlak Rasul. Di sini ada nggak bu? Yang diludahi senyum ibu sekalian? Ya, nggak ada ibu sekalian. Tapi Rasul bisa bu. Rasul bisa, saking akhlaknya mulia ibu sekalian. Ya, diludahi berangkat ke masjid, diludahi dia senyum ibu sekalian. Terus beberapa hari nggak berhenti itu orang. Suatu ketika orang yang meludahi itu sakit ibu sekalian. Sakit kalau kita ibu sekalian, kalau kita ngomong kualat tuh orang gara-gara ngeludahin saya. Tapi Rasul tidak seperti itu ibu sekalian. Rasul itu menjenguk orang yang sakit tersebut, lalu orang yang sakit tersebut akhirnya minta maaf dan masuk Islam ibu sekalian. Itulah akhlak Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Rasulullah berada di dalam suri teladan yang sangat tinggi, yang sangat agung ibu-ibu sekalian. Nah, Rasulullah yang akhlaknya sudah luar biasa ibu sekalian, yang benci tetap banyak ibu-ibu sekalian. Abu Jahal ingin memusuhinya, Abu Lahab memusuhinya, dan banyak lagi orang-orang yang memusuhinya, yang membenci kepadanya. Padahal akhlak Rasulullah itu sudah sempurna ibu sekalian. Akhlak Rasul itu sempurna, beda dengan kita ibu sekalian. Kalau ada orang bilang manusia nggak ada yang sempurna, ada, yaitu Rasulullah. Udah satu doang ibu sekalian, yang lainnya benar. Tetapi akhlak Rasulullah itu sempurna. Saking sempurnanya bukan hanya manusia yang memuji, Allah yang memuji ibu sekalian. Jadi Allah yang memuji berarti sempurna ibu sekalian. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini adalah pujian dari Allah. Sungguh engkau Rasulullah berada di dalam suri teladan yang sangat baik. Sungguh berada di dalam akhlak yang agung ibu-ibu sekalian. Nah, jadi kita menghindarkan biar nggak dibenci orang, ya nggak bisa ibu-ibu sekalian. Biar semua orang pada suka sama kita, nggak bisa ibu-ibu sekalian. Pasti
pasti ada yang benci, pasti ada yang suka. Ibu-ibu sekalian, urusan kita ibu sekalian, laksanakan perintah Allah, udah selesai. Ikhlas karena Allah, jangan ingin dipuji oleh orang lain. Tapi kalau ada yang puji, ya tidak apa-apa ibu sekalian. Kita bilang alhamdulillah. Alhamdulillah itu bukan berarti kita sombong. Alhamdulillah, segala puji itu lillah, milik Allah. Jadi mengembalikan pujian itu kepada Allah. Alhamdulillah, puji itu milik Allah. Saya kembalikan pujian itu kepada Allah. Jadi bukan kita sombong, tetapi kita mengembalikan yang berhak dipuji sebenarnya itu adalah Allah. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah ibu-ibu sekalian. Jadi kita jangan berharap semua orang suka sama kita. Tetap ada yang benci, ada yang suka ibu sekalian. Urusan kita adalah ini perintah kurban, kita kurban. Ikhlas karena Allah. Terserah orang mau muji, mau enggak, urusan orang ibu sekalian. Allah perintah sholat, kita sholat ibu sekalian. Ada yang muji, ada yang nyela, urusan orang. Urusan kita adalah melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah kurban itu dimulai dari Nabi Ibrahim alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail, ibu-ibu sekalian. Jadi sedang lucu-lucunya, sedang buah hati, belahan jantung, kemudian satu-satunya anak yang sangat diharapkan kelahirannya ternyata disuruh disembelih ibu-ibu sekalian. Karena Ibrahim ini lebih cinta kepada Allah, sangat cinta kepada Allah, maka Ibrahim itu melaksanakan perintah Allah ini ibu-ibu sekalian. Digoda oleh setan, tidak berhasil. Setannya dilempar dengan batu ibu-ibu sekalian. Ternyata bukan cuma Ibrahim, Siti Hajar, ibunya, digoda oleh setan, kemudian tetap teguh, tidak mau menerima godaan setan, tetap melaksanakan perintah Allah yaitu menyembelih Ismail, dilempar juga dengan batu ibu sekalian setan tersebut. Ismailnya juga demikian, digoda oleh setan agar tidak mau disembelih, tetap dia siap disembelih karena ini perintah Allah. Kemudian setan itu dilempar dengan batu ibu sekalian. Nah, lemparan Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail itu diabadikan oleh Allah dengan ritual jumrah, melempar jumrah ibu sekalian. Itu adalah ritual godaan setan yang harus kita lempar dengan batu, kita lawan godaan setan tersebut, tetap kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ismail siap disembelih. Ketika disembelih, Allah ganti dengan kambing ibu sekalian. Oleh Allah ganti dengan kibas. Kibas itu kambing atau domba ibu sekalian. Sehingga yang disembelih adalah domba ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail adalah cermin keluarga yang baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Jadi suaminya soleh, istrinya solihah, anaknya soleh ibu-ibu sekalian. Ini jarang terjadi ibu sekalian, tetapi kita berusaha ibu sekalian, rumah kita ini berusaha senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu kan punya suami ibu sekalian, suami itu bukan tanggung jawab ibu untuk mensolehkan ibu sekalian. Suami misalkan yang udah terlanjur, itu ibu-ibu paling bisa nasihatin, nggak bisa, ya udah nggak bisa selain menasihati. Tapi kalau anak itu adalah wewenang orang tua ibu-ibu sekalian. Peluang mensolehkan anak itu lebih besar ibu-ibu sekalian. Maka kita berusaha menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh ibu-ibu sekalian. Jadi yang dicontohkan oleh dengan Nabi Ismail ibu-ibu sekalian.
menjadikan anak menjadi anak yang soleh, ibu-ibu sekalian, pertama dengan memberikan pemahaman agama, ibu-ibu sekalian. Dengan memberikan pemahaman agama kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak kita hanya sekolah nggak ngaji, ibu-ibu sekalian. Anak hanya sekolah nggak ngaji. Syukur-syukur kalau sekolahnya sekolah agama, ibu sekalian. Karena kalau sekolahnya sekolah madrasah atau agama, di sekolah diajarkan ilmu-ilmu agama. Tetapi kalau sekolahnya itu sekolah umum, maka anak ini harus ngaji, ibu-ibu sekalian. Karena nggak mungkin di sekolah umum itu diajarkan Al-Quranul Karim, hadis-hadis Rasul, akidah, akhlak, dan lain sebagainya. Berarti anak kita harus ngaji sehingga mengerti ajaran agama, ibu-ibu sekalian. Jadi untuk mensolehkan anak-anak kita, usaha kita adalah anak kita harus mengenal agama kita, ibu sekalian. Jangan sampai anak kita nggak bisa sholat, atau sholatnya cuma ikut-ikutan doang. Jangan sampai anak kita nggak bisa baca Quran, ibu sekalian. Kalau nggak bisa baca Quran, ibu sekalian, resikonya anak tersebut nggak bisa mendoakan orang tua. Anak tersebut sholatnya pasti salah, ibu sekalian. Pasti salah secara fikih dan berarti nggak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa gak diterima? Karena bacaan sholatnya harus benar, minimal Al-Fatihahnya harus benar. Orang yang sholat kemudian baca Al-Fatihahnya salah, maka sholatnya tidak sah, ibu sekalian. Orang yang sholatnya tidak sah, gak usah mikir diterima, sah aja enggak. Padahal kalau sudah sah, bisa diterima, bisa tidak, tergantung dia ikhlas enggak. Sholatnya itu, ibadah itu kepada Allah. Tapi kalau udah gak sah, itu udah gak dianggap sholat, ibu-ibu sekalian. Maka rugi orang-orang yang anaknya tidak soleh lalu dibiarkan begitu saja, ibu-ibu sekalian. Jadi kita berusaha anak kita harus bisa baca Quran, anak kita harus bisa sholat dengan baik dan mengerti ajaran agama, juga mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak kita itu harus mengenal Rasulullah. Suri teladan kita yang paling kita cintai adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berusaha, maka kita jangan lupa berdoa, ibu sekalian. Berdoa, mendoakan anak kita agar menjadi anak yang soleh. Ada doa yang sudah sering saya ajarkan agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Robbi habli minas solihin. Nah, setidaknya ini kita amalkan, ibu sekalian, sebagai berdoa kepada Allah. Robbi, ya Tuhanku, habli, anugerahkanlah kepadaku minas solihin, anak-anak yang soleh, ibu sekalian. Minimal doa Robbi habli minas solihin itu kita baca tiap hari selesai sholat, ibu sekalian. Gabungkan dengan doa-doa yang sering kita baca, ibu-ibu sekalian. Jadi kita usahakan Rabbi habli minas solihin kita baca dalam rangka agar anak kita menjadi anak yang soleh, ibu-ibu sekalian. Inilah yang dapat saya sampaikan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan wilayah ini senantiasa Allah jaga dari segala macam musibah, bencana maupun penyakit, dan mudah-mudahan kita semua Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Allahumma nazim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wal dhulli wa asimna minal bala'i wal waba'i wat ta'un wa min syururil a'da'i wasyayatin wan nafsil ammarati bisu. Allahumma yassir lana al-intizama fi jami'il umuri dunyawiyyati wad diniyah wa hassil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasy syarri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wa nusikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.